Buat semuanya jangan lupa subscribe di Skala Lombok. Harus di komen, share, subscribe. PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu langsung. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu, Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Lah kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Asbabun nusul dari korupsi adalah politik. Karena itu panggung ini harus dibuka terus. Jadi ini soalnya itu bukan soal seperti Pak Musakir tadi soal fisiknya KTP. Ini bukan urusan bentuk KTP-nya Mbak Puan atau warna KTP-nya Pramono Anung, bukan itu soalnya. Tetapi orang bertaruh sejauh mana panggung ini akan ditonton dan berakhir. Itu ada Garuda, lambang Garuda di depan itu. Ini korupsi kita hari ini soal IKTP itu korupsi dalam format Bhinneka Tunggal Ika tuh. Soal politik antara PDIP dan Demokrat juga ini meredah itu. Bagaimana agar supaya ada semacam antibiotik supaya radang PDIP nggak terlalu perih misalnya, ada painkiller di situ. Sekaligus ada semacam salon pas agar supaya Demokrat nggak terlalu terpanggang itu. Karena, oke silakan tepuk tangan. Seharusnya kapal perang itu, armada itu harus dipimpin oleh presiden, kepala negara. Mungkin sekarang presiden kecapean sehingga Setia Novanto ambil alih kemudi sementara. Demi apa? Demi negosiasi, karena dia ahli negosiasi. Kalau Anda tanya tadi, kalau begitu siapa pelaku utamanya? Yang jelas bukan saya. Tetapi hari-hari ini ada kebiasaan politisi untuk pergi ziarah kubur. Mungkin ada cara-cara non-legal, bahkan non-rasional yang diperlukan untuk mengungkap siapa sebetulnya di belakang IKTP. Demokrasi kita dibikin macet oleh situasi politik ini. Jadi politik kita memburuk bukan karena demokrasi tidak kita kenal, tapi karena demokrasinya dikuasai oleh kultur politik yang feodal. Dan
itu yang nanti akan ada efek atau impactnya pada pemilihan umum nanti. Itu kita mungkin bisa menghasilkan pemilu, tetapi setelah itu kultur politik pasti akan memburuk karena dia dilaksanakan dengan latar belakang politik feodal. Benar yang disebutkan oleh Ibu Ria, ya Ibu Mega mungkin nggak merasa begitu, tapi Ibu Ria mengucapkan itu sebagai orang yang dekat dengan Ibu Mega tuh. Dan orang yang dekat tentu secara emosional membaca melampaui realitasnya, dan itu juga semacam kamuflase atau semacam teater baru untuk diperlihatkan pada publik. Demikian juga pihak Pak SBY. Nah, Pak SBY menerangkan itu di depan publik, hubungan beliau dengan Ibu Megawati personal, dia ucapkan dengan bahasa dia sendiri itu, dengan gestur tubuh sendiri. Sementara Ibu Mega diwakili oleh Ria. Jadi mestinya Ibu Mega ucapan juga di depan televisi supaya orang lihat wajah siapa yang bisa dipercaya, wajah siapa yang kurang bisa dipercaya. Nah, kayaknya tujuannya ke saya terus saya juga. Ya nanti saya kasih. Mungkin saya pikir saya perlu. Saya ingin ucapkan itu supaya public opinion bukan tidak terbelah tapi utuh. Orang menilai SBY dari gesturnya, dari wajahnya, dari pilihan kalimatnya, tapi orang tidak bisa menilai Ibu Mega. Jadi Ibu Mega masih bersembunyi di balik juru bicara, itu Baik. buruk.